Halo semua, selamat datang di channel kami. Di sini kita akan sama-sama belajar perjalanan ilmu psikologi dari masa filsafat Yunani kuno hingga ke era psikologi modern. Tentunya di sini kami akan membahas tokoh-tokoh utama, teori mereka, dan juga implikasi dari pemikiran tokoh-tokoh masih relevan hingga saat ini. Cekidot. Nah, ada 3 tokoh utama yang menjadi fondasi awal dari masa psikologi Yunani kuno. Yang pertama ada Socrates, yang kedua ada Plato, yang ketiga ada Aristoteles. Socrates menekankan akan pentingnya refleksi diri. Kenapa sih refleksi diri itu penting? Karena menurut metode Sokratik, dengan refleksi diri kita diharapkan mampu untuk berpikir kritis. Dan berpikir kritis itu dapat dicapai dengan saling bertanya ataupun saling berdialog. Nah, pernah dengar semboyan kenali dirimu sendiri? Sebenarnya itu adalah semboyan dari Socrates yang memang sampai saat ini masih digunakan sebagai terapi psikologi modern. Salah satunya adalah terapi kognitif. Socrates memiliki murid yaitu Plato. Plato mengembangkan teori jiwa pada manusia. Menurut Plato, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu emosional, rasional, dan juga nafsu. Keseimbangan di antara 3 bagian ini, menurut Plato, akan menghadirkan keharmonisan pada jiwa manusia. Plato juga memiliki murid loh, dan muridnya adalah Aristoteles. Aristoteles melihat jiwa manusia melalui pendekatan yang lebih biologis dan membagi jiwa manusia melalui 3 jenis, yakni vegetatif, sensitif, dan rasional. Dari spekulasi filosofis, psikologi berkembang menjadi ilmu yang lebih terukur. Kontribusi besar datang dari 2 tokoh, yakni Galen dan juga Hippocrates, yang mengenalkan teori humoralisme, yaitu sebuah gagasan bahwa cairan tubuh mempengaruhi kepribadian dan juga emosi pada manusia. Galen dan juga Hippocrates dengan membagi kepribadian manusia menjadi 4 tipe, yakni melankolis, sanguinis, flegmatis, dan juga koleris, yang dikenal hingga saat ini. Setelah itu, perubahan besar terjadi pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1879. Saat itu, Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologis pertama di Leipzig, Jerman. Hal tersebut menjadi tonggak utama ilmu psikologis menjadi ilmu yang mandiri, yang terlepas dari ilmu filsafat dan juga kedokteran. Setelah menjadi ilmu yang disiplin dan juga mandiri, ilmu psikologis berkembang menjadi berbagai aliran. Yang pertama yakni aliran behaviorisme yang dipelopori oleh John B. Watson dan juga B.F. Skinner. Mereka menekankan bahwa kepribadian manusia ini dapat diamati dan juga diukur. Nah, setelah itu mereka juga menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh respon dan juga stimulus. Berbeda dengan teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud yang menekankan peran ketidaksadaran, pengalaman masa kecil, dan konflik batin dapat mempengaruhi kepribadian manusia. Kemudian muncul psikologi kognitif yang fokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Aliran ini menjawab keterbatasan behaviorisme yang kurang fokus pada proses mental internal. Kini, psikologi juga merambah ke bidang lainnya loh, seperti teknologi digital, klinis, dan pendidikan. Metode Sokratik Sokrates juga menjadi dasar dalam terapi kognitif dan dialog psikologis. Lalu, seberapa relevankah pemikiran kuno dan aliran klasik ini dalam praktik psikologi modern saat ini? Teori kepribadian dari Hippocrates dan Galen menjadi landasan atau fondasi untuk teori kepribadian di zaman modern.
Tidak lupa, kognitivisme dan behaviorisme masih digunakan dalam dunia pendidikan pada zaman sekarang loh. Dengan kata lain, sejarah psikologi bukan hanyalah sekedar masa lalu, melainkan sebuah fondasi yang terus berkembang dan hidup untuk memperbaiki psikologi pada zaman sekarang di era modern ini. Demikianlah pembahasan singkat tentang sejarah dan perkembangan aliran-aliran psikologi dari filsafat Yunani kuno hingga teori-teori psikologi modern, yang tentunya semua memberi kontribusi yang luar biasa dalam memahami manusia. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus belajar lebih dalam tentang dunia psikologi. Terima kasih telah menyimak.